Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Aborsi itu kan tindak kriminal, jadi harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah difitnahkan kepada saya. Dan saya tidak mau main-main atau Alhamdulillah lega ya karena sudah mengikuti peraturan pemerintah. Leganya di sini karena memang vaksin pertama, vaksin kedua aku kemarin sempat sakit COVID Omikron, tapi karena aku sudah melaksanakan vaksin nggak seberat yang pertama gitu. Jadi cuma biasa aja. Dan alhamdulillah tadi nggak berasa banget suntikannya. Malah aku jadi tadi tuh beneran nggak sih gue disuntik gitu. Karena nggak berasa masuk jarum. Tapi setelah ngelihat di sini ada darahnya, oh iya ternyata jarumnya masuk ya gitu. Mungkin teman-teman tadi ngambil ya Mas dokumentasinya. Nah aku baru kali ini merasakan suntik yang tidak berasa. Bener loh, aku dari kemarin tuh kalau suntik tuh paling gak suka dan paling, maaf ya punten ya, paling benci aku disuntik. Karena memang kan linu, pasti kan banyak orang yang bilang, aduh udah deh jangan divaksin nanti makin tambah sakit. Udah deh jangan divaksin itu linu, kamu punya penyakit apa? Aku punya penyakit emah, aduh nanti malah makin tambah parah. Alhamdulillah aku vaksin pertama, vaksin kedua tidak seperti yang diberitakan itu. Berita-berita hoax itu ya itu gak benar. Yang ada aku malah tambah sehat, makin tambah seger, dan gak cepet gampang sakit. Makanya aku anjurkan buat masyarakat dimanapun kalian berada, yang pingin sehat ayo vaksin. Tapi kalau nggak kepingin sehat ya nggak usah vaksin. Tapi kalau vaksin ketiga ini sendiri bakal mempermudah ya kalau urusan-urusan ini kan untuk nyanyi kan udah mulai ada longgar juga. Bukan masalah mempermudahnya ya Mas, tapi masalah kesehatannya sekarang. Kalau bicara mengenai mudahnya kita untuk tampil nyanyi atau manggung di mana aja, kalau kondisi kita sakit kita tidak bisa melakukan aktivitas. Kan nomor satu harus sehat dulu. Nah ini yang aku kejar adalah aku takut jarum, tapi karena aku mau sehat nggak apa-apa. Aku beranikan diri aku untuk disuntik. Karena memang ini modal aku untuk sehat, kekebalan tubuh kita. Kan ini vaksin juga bukan vaksin yang asal-asalan yang sembarangan. Kita dari kecil aja masih bayi divaksin loh. Ya kan supaya kita nggak kakinya nggak iye. Terus kemudian kita minum vitamin. Apalah inilah supaya badan kita juga bagus. Gitu. Mami, terkait kabar keguguran gimana sih? Ya, mengenai aborsi ya. Kalau aku keguguran mungkin teman-teman dulu punya jejak digital aku zaman aku sama Mas Saiful Jamil. Aku pernah keguguran tapi bukan aborsi. Nah, kalau aborsi itu sampai 5 kali loh bahkan. Itu harus ada buktinya. Makanya aku akan kejar masalah ini dan aku tidak akan tinggal diam karena ini nama baik keluarga aku. Kalau memang aku pernah aborsi, tunjukkan siapa dokternya dan rekam medisnya, bukan saksi ya. Kalau misalkan cuma orang, aku ini loh, aku itu loh, itu semua orang bisa bicara kayak gitu. Tapi harus ada buktinya dong, harus ada bukti rekam medisnya, harus ada dokternya siapa dan aku dirawat di mana, rujukan rumah sakitnya apa. Gitu. Tapi gimana sih nih awal kabar adanya aborsi itu, kabar aborsi Mami itu? Awalnya kalian pasti tahu lah dari siapa, dari perempuan yang suka memberikan berita-berita yang hoax. Ya, dari perempuan yang suka memberitakan berita-berita yang hoax. Contoh misalkan Pak Dodi dibilang bukan bapak kandungnya, ternyata bapak kandungnya. Seperti itu contohnya. Kalian tahu kan posisi perempuan itu seperti apa? Jangan samakan aku seperti yang lain ya. Ketika yang lain dizolimi itu diam. Mungkin kalau aku cuma dikata-kata burik lah, dikata-kata kayak gimana lah, mungkin gak masalah. Tapi kalau udah menyangkut mengenai aborsi itu kan tindak kriminal. Jadi harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah difitnahkan kepada saya. Dan saya tidak mau main-main atas fitnahan itu. Katanya mandul, kok bisa aku aborsi? Gitu. Berarti ada rencana Untuk melaporkan. Saya tidak mau keluar-keluar. Nanti kalau udah keluar-keluar dulu nanti akhirnya anyep. Ya kan mendingan santai aja kayak pantai. Tapi gimana sih nih keluarga mendengar kabar adanya aborsi itu nih? Ya aku harus bisa buktikan gitu ke keluarga dengan memberikan keyakinan. Kalau keluarga ya percaya sama saya. Loh kalau orang aborsi itu kan Mas, mohon maaf nih, efeknya kan meninggal Mas. Apa iya aku aborsi dalam keadaan hidup melek? Gitu kan gak mungkin. Apa iya aku melakukan aborsi sendirian? Otomatis kan harus ada pihak keluarga dan otomatis harus di rumah sakit yang lawyer aku lagi cukup katanya. Ya lawyer aku kan Bang Sandi Arifin ya. Bang Sandi sendiri aja yang kenal aku, yang mengerti aku. Kan aku tidak ada rahasia di antara kita. Beliau aja kayaknya waduh nggak yakin gitu loh. Makanya
harus dibuktikan. Orang yang mengatakan seperti itu harus dibuktikan. Dan aku ingin dia membuktikan ke publik kalau memang aku pernah aborsi. Tapi ini kan kalau nggak salah awalnya itu dari adanya netizen yang melihat Mami keluar dari rumah sakit kalau nggak salah itu. Kalau keluar dari rumah sakit mana dulu? Kan aku pernah sakit, Mas. Apa iya aku nggak pernah sakit? Wah, aku ini Hercules banget dong, aku nggak pernah sakit. Shina. Gue sakit dong, say. Aku sakit tipes, pernah dirawat. Aku pernah usus buntu dipotong, ususnya di Kemayoran ketika aku masih beristrikan suami pertama. Nah, jadi dan di situ kalau memang aku pernah keluar ke rumah sakit, langsung aja tanya sama rumah sakitnya, Dewi Persik itu ngapain di sana gitu. Kan kayak pihak rumah sakit apalagi legal kan nggak akan mungkin membohongi orang-orang kan kalau aku lagi ngapain di situ gitu. Gak gampang, Mas, Dewi Persik pipis aja ketahuan, Mas, apalagi aborsi 5 kali. Ya, aku aja pingin punya anak, tapi kalau masih belum dikasih, terus aku mau ngomong apa? Kan aku hanya bisa bikin enak.